Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Kamis 29 Mei 2025, Hari Raya Kenaikan Tuhan. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SCY dari Komunitas SCY Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 24, ayat 46 sampai dengan ayat 53. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, perpisahan sering meninggalkan rasa sedih. Bahkan bila perpisahan itu disebabkan oleh kematian, maka tentu sudah pasti orang berduka, merasa kehilangan, ditinggal, dan merasa tak berdaya. Sampai mengatakan seperti yang sering kita dengar, "Bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi perjumpaanlah yang kusesali." Hal ini kiranya memang sangat manusiawi, namun berbeda dengan warta Injil hari ini, yang dialami oleh para murid ketika Yesus berpisah dari mereka bukanlah kesedihan, ratap tangis, dan duka, melainkan justru sukacita. Warta Injil tadi mengatakan dengan jelas bahwa ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Sukacita mengalami perpisahan. Mereka berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah suatu pengalaman iman ketika para murid mengalami sebuah perpisahan dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kenaikan ke surga dipahami sebagai kembalinya Yesus mulia kepada Bapanya. Setelah selama 40 hari, ia menampakkan diri kepada para muridnya untuk mematangkan hubungan mesra para murid dengan Yesus yang bangkit. Dengan kembali kepada Bapa, maka arah perjuangan para murid diperjelas. Seluruh kehidupan bersama Yesus melalui pengalaman penderitaan, wafat, dan kebangkitannya memberikan makna dan nilai istimewa dalam perjalanan menuju Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa kenaikan Yesus ke surga merupakan sebuah penugasan bagi para murid untuk mewartakan kasih karunia Allah kepada manusia. Dengan memberkati para murid, Yesus mulia mempercayakan tugas pewartaan kepada mereka. Mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita dan mewartakan kegembiraan itu kepada sesama, menjadi saksi yang tangguh dan handal bagi dunia. Yerusalem merupakan kota persiapan, dan disitulah para murid mempersiapkan diri untuk tugas kerasulan. Yerusalem adalah kota keselamatan Allah. Disitulah Allah melaksanakan karya keselamatannya dalam kehidupan Yesus, wafat, dan kebangkitannya. Saudara-saudari yang terkasih,
kita diajak melalui peristiwa hari ini untuk menaruh harapan pada masa depan bersama Yesus yang mulia. Seperti para murid, kiranya kita pun menemukan keberanian dan kekuatan mewartakan kabar gembira kepada sesama, mengandalkan kehadiran Roh-Nya, memperjuangkan tugas dan perutusan kita yang dulu diperjuangkan Yesus bagi sesama. Kepergian Yesus ke dalam kemuliaan adalah awal dari kehidupan gereja. Gereja harus siap memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan Yesus bersama mereka, menjadi saksi di Yerusalem sampai ke pelosok dunia. Marilah pergi, kita diutus. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau kini yang telah hidup mulia bersama Bapa, memberi harapan kepadaku semua bahwa aku pun akan mengalami hidup bahagia di sorga bila aku sungguh percaya kepadamu, hidup dalam kasih kepadamu dan kepada sesama di dunia ini. Terpujilah namamu kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.